Mari lanjut lagi. Su Wuzu juga mencoba mencubit dirinya sendiri, tetapi juga merasakan sakit. Kami meninggalkan halaman dan memasuki dunia baru, bukan ilusi. Si Mei menjelaskan saat ini. Bagaimana Anda membuktikannya? Dai Yaoyao mengetahui beberapa teknik rahasia, dan ilusi yang diciptakan olehnya tidak dapat dibedakan. Saya memasuki tempat ini untuk pertama kalinya karena ibu saya dibunuh oleh Li Qingfei dan beberapa lainnya, dan saya bersujud karena ada darah di dahi saya. Karena ini, saya lolos dari bahaya ditangkap oleh mereka dan bermain dengan saya. Beberapa kali berikutnya, mereka mencoba menangkap saya untuk menyalahgunakan dan bermain, dan saya menghindarinya dengan metode ini. Jika itu hanya ilusi, maka saya harus tetap berada di sana, dan mereka masih bisa menangkap saya. Dan Anda juga dapat merasakan bahwa kehadiran Anda di sini adalah nyata. Dai Yaoyao mengangguk, meskipun itu hanya ilusi. Dengan keahliannya, dia seharusnya bisa merasakan sedikit perbedaan, tetapi dia menemukan bahwa tempat ini memang ada, bukan hanya jiwa yang terbenam di dalamnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat terhubung ke dunia bawah? Saya pikir ini adalah surga, sebuah desa dengan pemandangan yang harmonis. Yu Feng menggosok tempat di mana Dai Yaoyao ditendang, memandang si Mei dan berkata. Si Mei berkata meninggalkan rumah batu bukanlah ilusi, tetapi semua yang ada di depanmu adalah ilusi. Apa maksudmu? Su Wuzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Mei menunjuk anak-anak yang bermain lumpur di depannya dan berkata, mereka mungkin hantu. Rombongan melihat beberapa anak yang sedang tertawa dan bermain, tubuh mereka berlumuran lumpur. Bocah kecil Yu Feng berteriak kepada salah satu anak dengan tahi lalat merah di dahinya. Tetapi anak itu mengabaikannya sama sekali, dan terus bermain dengan orang-orang, melemparkan lumpur ke anak-anak di sekitarnya, dan bersenang-senang. Yu Feng sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan untuk meraih anak itu. Tapi tangannya menyentuh anak tahi lalat merah itu dan langsung melepaskannya dari tubuhnya. Anak dengan tahi lalat merah di depannya tampak transparan. Yu Feng tertegun sejenak, dan terus meraihnya beberapa kali, yang semuanya melewati tubuhnya. Setelah serangkaian upaya yang gagal, Yu Feng meraih seorang bocah lelaki berwajah gelap di sebelahnya, tetapi hasilnya sama, tangannya masih melewati tubuhnya. Ada desas-desus bahwa hantu tidak terlihat, jadi saya tidak tahu apakah mereka hantu, kata si Mei. Su Wuzu dan Dai Yaoyao saling memandang dan terkejut. Mustahil untuk hanya menganggap itu hantu. Selain itu, anak-anak ini bermain di sini, dan tidak ada roh jahat dari hantu. Tentu saja, jika hanya ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah neraka bawah. Karena ini adalah neraka bawah, ada alasannya. Pada saat ini, wajah si Mei menjadi pucat. Mereka bertiga memandang si Mei, dan mereka ingin tahu apa yang menyebabkan si Mei mengatakan bahwa ini adalah neraka. Si Mei berkata kepada Yu Feng. Tuan Muda Yu, sendok sungai ini dan lihatlah. Apakah ada masalah? Yu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu ketika kamu mengambilnya dan melihatnya. Tapi kamu harus siap secara mental. Aliran mungkin merupakan hal terbaik untuk diterima dari neraka, kata si Mei. Kata-kata si Mei sangat meningkatkan rasa ingin tahu mereka bertiga. Yu Feng berjalan ke sisi sungai dan langsung meraup sungai dengan tangannya. Aliran itu jatuh ke tangan Yu Feng dan tidak ada perubahan, tetapi ketika dia menyendok dan meninggalkan sungai, aliran yang awalnya jernih dan bersih berubah menjadi merah darah di tangan Yu Feng, dan ada semburan bau amis. Darah Yu Feng membuang aliran seperti refleks terkondisi, dan air jatuh ke aliran lagi, berubah menjadi aliran yang jernih lagi. Yu Feng tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk menyendok tangannya lagi, tetapi situasinya sama, dan itu berubah menjadi darah merah yang menyilaukan lagi. Su Wuzu dan Dai Yaoyao juga mencobanya, dan hasilnya sama. Selain sungai, mereka melihat sungai di kejauhan, dan sungai itu lebar. Mereka pergi untuk menyendoknya dan menemukan bahwa itu juga berubah menjadi darah. Dari sungai, danau, del, semua berubah, dan menemukan bahwa selama jatuh ke tangan mereka, itu berubah menjadi darah. Melihat Yu Feng harus mencobanya, si Mei berkata, aku sudah mencoba semuanya. Selama itu air, bahkan air yang digunakan untuk memasak di desa adalah darah. Tertawa. Mereka bertiga menghirup udara dingin,
terutama ketika mata mereka tertuju pada sungai besar di kejauhan, yang mengalir deras dan tak terbatas. Darah mengalir di dalamnya, berapa banyak darah yang bisa membuat sungai darah seperti itu, mereka bertiga gemetar. Dan saat ini, saya mendengar si Mei berkata darah bukanlah hal yang mengerikan, karena di dunia ini, itu adalah yang paling lembut. Hah, tanya Su Wuzu. Kamu dapat mengambil salah satu barang di sini dan meninggalkan tanah, dan kamu akan memiliki perasaan. Namun, saya mengingatkan Anda bahwa semakin banyak hal yang indah, semakin sedikit Anda harus menyentuhnya, kata si Mei. Yu Feng cemberut, menganggapnya serius. Melihat seorang anak di kepala desa bermain dengan bola kaca yang halus, dia mengambilnya. Tapi bola kaca berkaca, yang tadi masih cantik, langsung berubah menjadi bola mata berdarah di tangannya. Bahkan jika Yu Feng siap secara mental, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat kehilangannya. Bola mata berguling di tanah dan berubah menjadi bola kaca lagi. Yu Feng tercengang, mengertakkan gigi dan mengambilnya lagi. Itu berubah menjadi bola mata lagi, berdarah dan menakutkan, dan bayangannya tercermin di pupil. Meskipun Yu Feng telah membunuh orang dan tidak takut mati, kulit kepalanya mati rasa saat ini. Su Wuzu dan Dai Yaoyao terdiam, dan mereka mulai mengambil beberapa hal dengan ragu-ragu. Tali jerami rambut panjang. Daun hijau dipetik dan diubah menjadi potongan-potongan kulit manusia. Cabang-cabangnya patah dan berubah menjadi tulang. Sumpit, itu jari berdarah. Batu pecah, yaitu jari kaki. Akhirnya, Su Wuzu melihat ke tanah yang dia injak. Setelah memikirkannya, dia menggali sepotong lumpur, di tangannya, lumpur itu berubah menjadi daging manusia. Punggung semua orang terasa dingin saat ini, dan mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat kengerian di mata satu sama lain, dan beberapa dari mereka agak pucat. Dunia macam apa ini? Kekejaman berdarah, mungkin itu benar-benar bisa dianggap sebagai neraka bawah. Ketika saya melihat tempat ini sebelumnya, itu adalah surga yang indah, dan semua orang merasakan perasaan santai seperti itu, dan angin sepoi-sepoi sangat nyaman dan nyaman. Tapi sekarang semuanya masih segalanya, tetapi setiap orang memiliki perasaan dingin dan berdarah di hati mereka. Di mana lumpur bisa menjadi bumi, darah menjadi sungai, semua hal kejam dan kejam, mungkin yang ada hanyalah neraka bawah. Mereka berempat berdiri di sana, angin sepoi-sepoi masih bertiup, begitu segar. Namun, ada rasa dingin di hati mereka, dan tubuh mereka sangat berat sehingga mereka tidak berani menggerakkan kaki mereka. Tuan muda, apakah Anda ingin terus maju atau mundur? Jika Anda ingin melanjutkan, maka percepat. Koneksi saya ke dunia ini juga hemat waktu. Dan begitu saya terhubung, perlu beberapa hari untuk terhubung lagi. Ucap si Mei. Lanjutkan. Sebelum Su Wuzu dapat berbicara, Yu Feng berkata dengan kejam, bukannya dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dan dia takut akan neraka. Meskipun Yu Feng berkata dengan kejam, semua orang bisa mendengar ketakutan di hatinya dengan gemetar suaranya. Ya, bagaimana tidak takut? Pembunuhan itu mudah, tetapi dalam lingkungan berdarah seperti itu, siapa yang bisa tenang? Su Wuzu dan Dai Yaoyao mengangguk dan terus bergerak maju, mereka semua mengencangkan tubuh mereka dan terdiam. Berjalan di desa, orang-orang di desa tampaknya tidak dapat melihat mereka. Bahkan jika mereka berdiri di depan mereka, mereka tidak berubah sedikit pun. Pandai besi masih tidak memandang pandai besi, dan guru masih rajin mengajar. Sepanjang jalan, mereka mengamati semua orang di desa, mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi tidak menemukan apapun. Apa yang kamu ketahui tentang tempat ini? Su Wuzu bertanya pada si Mei. Meskipun kami telah ke sini berkali-kali, kami belum menemukan apapun. Kami melewati desa dan kami dapat melihat gunung belakang di belakang desa. Orang-orang di sini tidak pernah memasuki gunung belakang. Saya memang masuk ke sana, dan ada sangat tangga tinggi di sana. 9099 anak tangga. Kalau begitu, apakah kamu sudah memanjatnya? Su Wuzu bertanya. Naik. Di ujung tangga, ada gerbang batu. Gerbang batu tertutup. Aku mencoba membukanya. Tapi aku tidak bisa membukanya, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Si Mei berkata, mungkin ada rahasia di baliknya. Sia-sia. Su Wuzu memandang si Mei untuk waktu yang lama, berpikir. Aku ingin tahu di mana tempat ini. Jika itu neraka neter, itu yang terbaik. Dai Yaoyao tiba-tiba tertawa,
berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki kesempatan untuk melihat neraka neter. Mereka berempat buru-buru berjalan menuju gunung belakang, meskipun tempat itu menakutkan dan berdarah, itu juga membuat mereka penasaran, ingin tahu di mana tempat ini dan rahasia apa yang dimilikinya. Gunung belakang segera datang, dan di depan mereka ada tangga batu. Tangga batu itu sangat tinggi, dan lurus ke awan, seolah-olah sejajar dengan langit. Keempatnya berdiri di bawah tangga batu, melihat ke tangga batu yang megah, Yu Feng merobohkan batu di tangga batu. Batu ini, di tangannya adalah tengkorak, memantulkan cahaya dingin berwarna putih. Berapa banyak tengkorak yang dibutuhkan untuk membangun tangga batu yang begitu megah? Yu Feng menghela nafas, bahkan jika itu bukan neraka hantu, itu adalah alam iblis. Demikian pula, Yu Feng juga sedikit mengencangkan tubuhnya, dia tidak menganggap tempat yang menakutkan seperti itu sebagai tempat yang aman. 4 orang menaiki tangga batu. Pada saat ini, mereka juga menemukan bahwa memanjat tangga batu membutuhkan banyak energi, darah, dan kekuatan fisik, dan si Mei hanya berada di ranah energi dan darah. Setelah setengah pendakian, mereka kehabisan napas dan melambat. Su Wuzu juga tidak ingin membuang waktu, dia membiarkan si Mei berbaring di atasnya dan terus memanjat dengannya di punggungnya. Dengan tubuh lembutnya berbaring telentang, si Mei merasa lemah dan tanpa tulang, terutama ketika dia merasa bahwa 2 tempat di dadanya menekan punggungnya, yang membuat hati Su Wuzu bergoyang. Dengan Su Wuzu yang membawa si Mei, kecepatan keempatnya disebutkan lagi. Mendaki ke puncak tangga batu, Su Wuzu juga agak kelelahan, dan mengkonsumsi beberapa cairan berwarna darah di mangkuk hitam, baru kemudian dia memulihkan beberapa ki dan darah. Langkah batu biasa tidak menghabiskan begitu banyak energi, darah, dan kekuatan fisik. Tangga batu ini sedikit berbeda, kata Yu Feng. Langkah batu yang terbuat dari tengkorak selalu sedikit berbeda. Ini tidak mudah bagimu untuk naik ke level darah sebelumnya. Dai Yao Yao memandang si Mei dan berkata, kamu harus istirahat terus-menerus, jadi kamu hampir tidak bisa memanjat. Si Mei menjelaskan. Dai Yao Yao tidak banyak bertanya, tetapi hatinya juga sedikit waspada. Inilah yang pertama kali ditemukan si Mei, sulit untuk mengatakan apakah dia punya cara. Secara khusus, Su Wuzu dan keluarga Si tidak berada di halaman yang sama.